Hit the notification and subscribe and ring the bell and hit like. Bye. Nggak lupa ya. Subscribe. 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 Nggak lupa ya. Pagi semua. Aduh. Udah Kamis aja ya. Lihatlah muka bangun tidurku. Benar-benar no makeup. Hari ini tuh kayaknya ini banget. Well, actually seminggu ini sih kayaknya udaranya tuh nggak bagus banget. Jadi rasanya tuh mager mulu. Cuman tetap kita nggak boleh kalah sama udara guys. Kita harus tetap semangat. Tidur lagi aja. Juna tumben belum bangun nih. Belum bangun dia. Kenapa ada biskuit di kamar ya? Pasti dia nyemil nih. Ini adalah si raja kecil demen nyemil. Udah punya kamar sendiri geng, tapi tetap tiap jam 3 malam tuh datang lagi ya enggak. Jadi ya capek juga akhirnya. Jadi tempat tidur kecilnya taruh di sini aja deh. Cuman kamar jadi kelihatan lebih berantakan, ya udahlah. Bagaimana ya? Yang penting kita tidur dengan nyaman, besok paginya bangun dengan hati yang apa? Hati yang senang. Ada yang bangun, geng. Good morning. Good morning. What's the game? The what? The game. What game? The game you ordered. Oh, congklak. Yeah. Oh, nungguin congklak, geng. Tunggu ya. Maybe the postman will send it today, but we need to see first, alright? Ya, dia sampai ke ngimpi-ngimpi pengen main congklak, geng. Lah, tidur lagi? You not gonna go to my bed? Ke atas sini? Jun? 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 Kita mulai hari ini dengan alis. Beresin tempat tidur aja belum ya kan? Tuh lihat. What we going to have for breakfast then, Jun? I don't know, bro. What, bro? I haven't eaten, bro. Oh, bro, let me think about your breakfast, bro. Let's go downstairs, bro. Ayo, sayang. Ikutin terus. Oke, sekarang kita udah ada di bawah. Terus kita mau bikin sarapan. Yuk ikutin. Biasanya kalau misalnya Juna sarapan pagi itu, gue maunya mudah-mudah aja ya, nggak terlalu susah. Jadi cornflakes is on the go. Terus jangan lupa minum air hangat. Terus kalau gue pasti kasih dia vitamin ini. Karena dia umurnya udah mau 6 tahun, jadi boleh minum 2 seharinya. Terus yang pasti minum ini, madu ini. Dan yang pasti dapur berantakan. Santai aja bu ibu, nggak usah dibawa pusing, nggak usah dibawa stres. Karena jam 9:30 mamanya Juna udah harus standby di sini. Ini adalah meja kerja gue yang gue belum beresin. Karena semalam abis makan, kadang suka abis makan harus beresin gitu. Oke. Jadi biasanya gue boil di hot water first.
buat kita minum air hangat, nggak usah jadiin teh karena gue nggak suka minum teh juga ya. Kalau kalian bisa minum teh lah ya pastinya. Kalau gue lebih milih untuk minum air hangat aja. Terus kalau Juna minum susunya whole milk, yang whole milk. Terus kalau misalnya gue susunya yang soya karena butuh gizi ya ibu-ibu Hamdun ini, dan memang di dalam soya milk itu katanya banyak banget ini, aduh hidung bengkak ya Bo ya. Terus ini buat mama, ini buat Juna, terus yang pasti madu, sama ini buat tambahan breakfastnya sedikit, dia makan banyak Bo. Terus ini vitaminnya. Mari sarapan. Oh salah. Ini adalah cucian piring yang menumpuk. Tapi lagi hujan gini guys. Tuh udaranya ya kan. Udah membosankan di rumah. Ditambah lagi udaranya hujan begini, terus diharuskan untuk kerja, terus tersenyum, tertawa, terbahak-bahak. Ya sudah ya guys ya, yang penting kita enjoy aja. Gini biasanya sarapannya di sini geng, karena tuh dia sambil tunggu dulu ya, ini sarapannya sama air hangatnya tuh ya kan. Tapi pertama sebelum diisi dengan makanan, gue pasti kasih dia madu dulu. Yang gue pakai di sini Manuka. Sini sayang, Bismillah. Jangan dong. Jangan terlalu. Ini sayang, Bismillah. Juna. Pakai sendok kayu ya, geng. Juna. Bismillah. So nice. It's mama's turn now. Sebelum diisi dengan makanan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu. Waktu nunjukin pukul 8.30, berarti masih punya waktu 1 jam untuk melakukan apapun yang harus gue lakukan di rumah sebelum working from home. Yang mana dulu geng yang harus dikerjain? Coba ya kan, cucian piring menumpuk, ruang tamu seperti ini ya kan. Itu selimut-selimut, celana yang dia udah gak suka pakai, terus dia langsung lepas aja gitu, jadi kayak anak Tarzan. Dan ini anak Tarzannya. Say good morning. Wow. Nah, sebelum sarapan gue dianjurin sama dokter buat minum obat ini karena gue kekurangan zat besi, geng. Padahal tiap hari udah makan tuh brokoli, bayam, apapun lah segalanya, you name it. Terus ya kayak gini sarapannya juga. Terus ini sebelum makan. Tapi kadang gue minumnya abis makan aja atau enggak sambil makan gitu. Soalnya ini obatnya bener-bener bikin nggak enak banget gitu, badan jadi lemes, terus tiba-tiba jadi tangan jadi pada dingin segala macam. Tapi katanya sih emang itu efek sampingnya. Cuman ya nanti mau ngomong sama dokter lagi deh, biar mungkin ada yang bisa dibantu dari dokter gitu, apa dirubah obatnya atau apalah, nggak ngerti. Tapi yang pasti gue minum vitamin ini tiap hari. Ya intinya sih ikhtiar aja ya, biar semuanya during my pregnancy is good, apalagi during this pandemic situation. Yes aja dah ya. Jadi yuk sarapan. Pil pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Abis ini tangan pada dingin, kepala pada pening, badan pada lemas. Jadi sengaja kita punya waktu beberapa menit lah untuk punya drama itu untuk diri sendiri. Lanjut lagi guys, makannya ya. Anggap aja ini nasi uduk.
Enak banget santannya, geng. Hmm, bakwannya tuh pas gitu. Dan ini sambelnya, sambelnya, geng. Beda kayaknya. Gimana dong, masih pagi namanya juga. Kita harus le natural ya, geng. Natural. Yuk, siapa yang berani bener-bener di sini le natural? Walaupun gue udah pakai alis sedikit ya, geng. Soalnya takutnya gue ngeliat tuyul. Gue mah cuma bingung aja gitu kalau misalnya gue ngeliat tuyul, tuyulnya takut sama gue apa gue yang takut sama tuyul? Itu dia. Nasi uduknya enak banget. Cara ngurus anak itu kan beda-beda ya, mams. Kalau misalnya gue mungkin yang tipe-tipe lumayan apa ya, kayak ya mau gimana karena kita di sini hidup sendiri aja ya, cuman keluarga kita aja, walaupun ada mama tapi kan nggak serumah juga gitu dan nggak bisa looking after kita 24/7 gitu ya. Kita udah harus ngajarin anak kita lebih disiplin aja gitu, walaupun memang susah ya ngajarin anak umur 5 tahun disiplin ya. Kita aja udah umur segini susah banget untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Kadang sholat subuh aja bangun susah banget ya kan. Gak kadang sih, makanya ini lagi mau mencoba banget deh untuk lebih disiplin lagi. Biasanya sebelum gue breakfast di atas gue udah cek email duluan. Terus biasanya gue udah dapat email dari sekolahnya Juna, hari ini Juna harus ngapain aja sih. Nggak semua task itu sebenarnya harus dilakuin sama orang tua, nggak ada obligasi untuk kita orang tua tuh harus benar-benar bikin anaknya tuh jadi belajar terus tiap hari gitu. Cuman ya itu bantuan banget dari guru-gurunya Juna di sekolah, emang udah dutinya mereka ngelakuin itu semuanya. Cuman kita pilih-pilih aja, ada yang maths, ada yang science, ada yang belajar baca gitu-gitu. Nah, kita aja pakai cara kita untuk ngajarin mereka itu gimana. Terus biasanya gue sebelum gue mulai kerja ya gue kasih aja kayak hitung-hitungan kecil-kecilan kayak math gitu, pengurangan, penambahan. Jadi dia ada sesuatu hal yang dilakuin dulu first thing in the morning. Abis itu ya dia bisa nonton atau dia nolongin dengan cara kayak ya main aja gitu ya di sini ya, karena nggak ada mbak juga, nggak ada siapa-siapa juga, bener-bener ya kita-kita aja gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang memang mungkin anaknya nggak pernah nonton atau gimana ya sorry banget. Jadi during this pandemic situation kayaknya jarang banget ya gue pakai makeup, atau mungkin memang bawaan bayi gitu. Jadi pipi tembem, terus mata semblep, terus hidung mekar. Ya sudahlah, kita harus embrace guys. Kita harus bangga dengan apa yang kita sekarang punya. Walaupun bulat sebulat-bulatnya tangan udah pada gembil ya kan. Ini cincin kawin kayaknya dikit lagi bakal gitu guys. Tapi ya nggak apa-apa ya, gimana dong untuk membiasakan diri mencintai diri sendiri itu lebih penting daripada apapun. Karena sebelum kita bisa mencintai diri sendiri, menurut gue, how you going to love others? Jadi bangga sama diri sendiri, biarin aja mau dibilang orang kayak, ya Allah hidungnya gimana sih, ya Allah matanya gimana. Ini ciptaan Allah geng. Jadi subhanallah, segitu perfectnya sudah kita diciptakan. Sambil makan gini enaknya tuh ngobrol-ngobrol tentang kehamilan kali ya geng. Kehamilan kedua gue ini ya emang sih tiap hamil beda-beda ya, cuman ngerasanya tuh lebih dari sisi badan menggendat pasti, karena waktu Juna mungkin kan anak pertama ya, jadi badan masih singset segala macamnya, dan sekarang sudah anak kedua jadi lebih mekar gitu kayaknya. Cuman ya nggak apa-apa,
nanti kan ada semangat lagi untuk menguruskan badan. Siapa takut? Nanti itu challenge-nya. Nanti kamu membandingkan muka aku yang sekarang, yang sedang kebi-kebi ini, ya kan? Sama nanti setelah melahirkan. Jangan 3 bulan ya geng, ya Allah tega banget. Kalau misalnya 3 bulan kan terlalu cepet. Belum kan menyusui, mengasihi, menyayangi. Dan ya itu semuanya. Nanti abis itu baru biasanya gue menciut sih. Karena biasanya kalau lagi nyusuin banget gitu, yang pertama-tama tuh memerlukan kandungan gizi yang sangat banyak sekali. Jadi lebih kepada KFC, McDonald's, terus semua makanan jenis itu yang bergizi pasti masuk ke dalam aku. Makan lagi geng, nasi uduknya. Nasi uduknya enak banget loh. Nah, terus moodnya juga ups and down pasti. Cuman gue mencoba mengkontrol banget. Tapi memang gue anaknya mewekan sih ya. Gue nggak bisa digentak dikit nangis, diomongin dikit nangis. Ada nggak gitu nggak? Tapi sekarang gue nggak nangis coba. Mana? Gue nggak nangis. Ngapain? Ya, terus itu kayak awal-awal ya. Gue ngomonginnya. Kalau sekarang sih gue udah lebih stronger. Udah lebih kayak biasa aja gitu. Kadang suka lupa kalau misalnya gue lagi hamil. Cuman yang ngerasa ngapnya itu ya gue baru inget lagi. Oh iya gue hamil, gue ngap ini. Kayak merasakan panas. Apalagi di sini lagi musim panas walaupun hujan terus. Nggak tahu kapan mataharinya muncul. Dan abis itu gue itu lebih kayak semuanya disantain aja. Karena nggak semuanya itu kita bisa kontrol, geng. Mau gimana ya? Kita juga di sini nggak ada yang bantuin, nggak ada mbak. Kalau dulu kan ada mbak, ya kita ngurusin anak, mbaknya ngurusin rumah. Kita ngurusin rumah, ibaratnya mbaknya bantuin ngurusin anak. Ya begitu. Jadi ada saling membantunya gitu. Kalau di sini kan kita nggak bisa expect suami kita juga seperti itu, geng. Siapa yang bisa seperti itu juga suaminya yang benar-benar ini? Coba cerita. Ya mungkin ada satu waktu pas pada saat moodnya sedang bagus dan cantik dan imut, dia akan membantu kita dengan sepenuh hati. Nah kalau sekarang pas lagi masa-masa pandemi gini kan harus kerja di rumah tuh. Terus sebenarnya sih less busier ya kalau dari sisi kerjaan. Cuman bos nelpon itu tuh sering banget. Kalau di sini tuh gue nggak pakai Zoom. Nggak tahu kenapa mereka, pokoknya nggak kayak gitulah. Mungkin ya mereka seharian pakai no makeup dan juga baju-bajunya mereka nggak pede mungkin ya, atau mungkin ya memang kerjaan kita nggak memerlukan hal-hal seperti itu. Jadi ya kita telepon-teleponan aja. Terus itu sangatlah intens juga. Kalau lagi intens, kalau lagi enggak ya masih bisa lah kita relax sedikit. Terus main sama Juna sebentar. Terus yang kayak main keluar sebentar kalau udaranya bagus. Terus itu lebih hektiknya di rumah sih. Kayak Juna kan sangatlah bosan gitu ya dengan rutinitasnya yang di rumah. Walaupun kita udah aktif banget gitu, seorang ibu yang kayaknya, oh Juna kita harus bikin kayak begini hari ini. Kita kan juga manusia, kita juga ada lelahnya gitu kan. Ya gimana ya, sehari juga ada lah yang namanya, ya udahlah terserah lah anaknya mau ngapain aja gitu. Biar mamanya juga bisa istirahat. Apalagi gue juga lagi hamil gitu kan, geng. Lah gue jadi curhat di sini. Jadi kuncinya di sini adalah life with no expectation, dimana kita kalau misalnya emang nggak bisa cuci piring hari ini atau sekarang ya nanti aja, nggak bisa ngelipetin cucian abis dicuci abis dikeringin ya tahun depan aja gitu. Kalau nggak bisa masak ya udah beli aja gitu. Atau kalau di sini nggak ada Gojek jadi bingung juga mau beli apa, jadi harus masak. Nah itu dia berarti yang kita harus fokuskan, ya itulah kita mau makan apa. Paling kadang kalau gue nyetoknya makanan-makanan yang cepet aja ya, bukan cepet saji juga, tapi cepet aja. Kayak misalnya sayur-sayurannya belinya yang frozen.
Terus karena kan kalau misalnya masak tiap hari sayur yuk, aduh geng, lo harus merasakan. Coba deh lo nggak punya mbak gitu, misalnya bener-bener lo kontrol apapun sendiri gitu, lo pasti harus bener-bener bisa yang namanya mengorganisir semuanya itu dengan bagus dan baik mungkin. Tapi ya kan orang beda-beda ya. Kalau gue untuk kayak gitu-gitu mungkin em, agak sedikit bingung ya, karena gue juga harus kerja, terus gue juga harus kalau Juna sekolah tuh antar Juna sekolah, terus pokoknya hektik banget dah. Gue nggak bilang hidup gue juga paling hektik gitu, cuman bagi gue ya lumayan untuk dibagi-baginya. Alright, semuanya udah ngikutin rutinitas gue di pagi hari ini. Gimana sih sarapan versi gue dan Juna, karena suami juga udah berangkat kerja dari pagi. Stay tune terus di The Satya Family. Semoga kita bisa menghibur. Nanti gue juga mau cerita tentang apa yang dilakukan pada saat gue lagi working from home. Terus ngapain aja sih, terus gimana cara bagi-baginya. Stay tune, stay tune, stay tune. Thank you.